Permasalahan yang akan kami pilih pada studi kasus kali ini merupakan mengenai intoleransi. Pada dasarnya, manusia diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan, baik dari ras, suku, hingga juga agama. Bahkan dalam wujudnya pun, manusia memiliki fisik yang tentunya berbeda-beda. Pada warna kulit contohnya. Perbedaan yang ada di antara manusia sudah seharusnya disikapi dengan rasa penerimaan, karena perbedaan tersebut merupakan kehendak Tuhan atau pemberian Tuhan. Jadi intoleransi merupakan suatu sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi dari orang lain. Sikap intoleransi ini seringkali tidak manusiawi, sehingga memicu timbulnya konflik dan kebencian atas sebuah perbedaan. Orang yang memiliki sikap intoleransi akan dengan mudahnya tidak menghargai dan merendahkan orang lain. Salah satu contoh dari intoleransi yang akan saya bacakan yaitu merupakan aksi teror yang dilakukan oleh simpatisan ISIS di gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu 13 November 2016 yang hingga kini masih menyisakan pilu bagi para korban dan juga keluarga. Kronologi kejadian tersebut dimulai ketika seorang pria meledakkan bom rakitan di halaman gereja ketika para jemaat melakukan kebaktian. Kasus itu membuat seorang balita berusia 2 tahun bernama Intan Olivia Marbun meninggal dunia akibat luka bakar yang sangat parah. Sementara 3 anak lainnya mengalami luka yang tak kalah serius. Padahal, sebelum peristiwa nahas ini terjadi, anak-anak tersebut tengah bersuka cita di halaman gereja. Tersangka, yang merupakan simpatisan ISIS, kini telah mendekam di balik jeruji besi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Faktor yang menyebabkannya juga sangat bervariasi. Oleh karena itu, pertahanan oleh diri sendiri sangatlah diperlukan. Tidak jarang terjadi karena pelaku mendapatkan hasutan oleh orang lain. Kasus seperti ini banyak terjadi seperti pada contoh yaitu pada aksi teror yang dilakukan oleh simpatisan ISIS di gereja Oikumene. Aksi ini didasari oleh ajaran kelompok tersebut yang melenceng jauh dari ajaran agama yang diajarkan. Dapat dikatakan bahwa toleransi beragama adalah kemampuan untuk menghormati dan tidak mengganggu kehidupan pengikut agama lain. Makna hakiki toleransi terletak pada sikap adil, jujur, sikap objektif, dan memungkinkan orang lain untuk melakukan hal yang berbeda dalam segi pendapat, kebiasaan, ras, agama, kebangsaan, dan suku ataupun etnis dari kita. Kemudian, setiap agama sangat menganjurkan kehidupan yang baik, yang harmonis, dan saling menghormati antar pemeluk agama, sehingga sangat diharapkan untuk tidak mudah terhasut, bahkan bergabung dalam organisasi-organisasi yang malah mendukung sikap intoleransi. Penangkalan secara fisik tidak akan pernah bisa dilakukan secara efektif untuk mencegah terjadinya aksi teror karena kurangnya sumber daya dan anggaran. Meskipun begitu, pemerintah tetap dapat berupaya dengan cara menugaskan Badan Intelijen Negara untuk melakukan pengamanan di pusat kegiatan masyarakat seperti tempat ibadah dan bahkan pemukiman masyarakat apabila Badan Intelijen Negara memperbanyak dan mengintensifkan informan serta berhasil mengungkapkan jaringan teroris secara tuntas. Jadi solusi yang dapat diberikan dari permasalahan dan studi kasus yang terjadi di Samarinda yaitu aksi terorisme dan pengeboman, kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri kasus terorisme bukanlah sesuatu hal yang baru dihadapi oleh pemerintah. Jadi diperlukan beberapa evaluasi baik dari pengatasan masalah dari kasus tersebut, kemudian dari pencegahan dari kasus tersebut. Mencegah aksi terorisme diperlukan adanya informasi atau bahan keterangan intelijen, yang artinya informasi intelijen dapat dilakukan dengan kegiatan intelijen seperti kita melakukan deteksi dini dan cegah dini aksi terorisme maupun dengan operasi intelijen terhadap terorisme. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat, baik dalam memberikan informasi dan penyuluhan terhadap masyarakat maupun dalam menyediakan sarana prasarana dan anggaran yang memadai bagi Polri juga harus ditanggung oleh pemerintah sehingga Polri sendiri dapat bekerja secara maksimal dalam mengatasi dan mencegah permasalahan aksi terorisme ini.